film ini. Kalau suka dan mudah-mudahan suka, mohon dukungan dari semua teman-teman untuk disebarkan ke teman-teman, ke keluarga untuk nonton film ini. Karena bikinnya susah banget. Halo, perkenalkan, nama aku Donald Topan. Di sini aku main sebagai Alan. Alan adalah penjaga bioskop yang malas. Dan akhirnya gitu. Adegan terakhir aku di mana aku harus duduk dan acting mati. Di situ pas Aca lewatin semua badan-badan mati itu, yang bikin dia kaget cuma aku doang karena dia merasa kayak benar-benar aku tuh benar-benar mati di sana. Dan dia sampai jatuh, adegannya dia jatuh bangun lagi baru lari lagi. Dan itu benar-benar Aca sampai datang selesai take, Aca bilang, dan lo keren banget actingnya. Aku di Midnight Show berperan sebagai Lucy. Lucy itu dia anak yatim piatu, latar belakangnya strata sosial menengah ke bawah. Dia harus menghidupi kehidupannya sendiri tanpa orang tua, tanpa kakaknya, karena memang dia mencari sosok kakaknya ini di mana. Dan yang paling menarik, karakter Lucy di sini mengalami post traumatic. Karakter Guntur itu apa ya? Guntur itu dia memang ke bioskop itu memang untuk ambil keuntungan satu gitu kan. Dia cukup orang menengah ke bawah stratanya gitu kan. Terus aku ambil latar belakangnya itu orang Makassar, tapi bukan rasis ya, hanya untuk warna di film aja gitu sebetulnya. Emotional, temperamen. Halo, saya Citra Prima. Di Midnight Show saya berperan sebagai Yuli, seorang ibu yang melankolis dan juga pesimis. Dan kebetulan Yuli ini adalah salah satu karakter di film yang ditonton oleh para pemeran di Midnight Show di dalam bioskop. Jadi film di dalam film. Nah, Yuli sendiri ini karakternya berbanding terbalik dengan saya karena saya aslinya karakternya sangat ekstrovert sekali, sementara Yuli ini introvert. Disinilah salah satu tantangan saya bagaimana memerankan seorang ibu yang melankolis dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Gue kedinginan, merinding, tunggu 6 jam, bener-bener harus kayak gitu, posisinya normal kayak gitu. Capek banget, sampai pulang-pulang biru-biru belakangnya. Tapi itu udah bikin keren, maksudnya udah bikin totalitas, bikin keren. Dan dengan supporting cast juga yang keren-keren kayak Aca, kayak ayo dan bisa gitu. Ratu juga, Boy Harsha apalagi. Yang bener-bener sahabat saya. Ayo dan lo bisa gitu, gue kayak iya gue bisa gitu kan, kayak fight terus pokoknya gitu. Tertarik banget karena apa ya? Karena satu, aku udah pernah kerja sama sutradaranya Ginanti Rona itu saat dia masih jadi Astrada untuk film pendek, itu my first movie sama Gita juga. Terus lama nggak ketemu, akhirnya dia nawarin kayak ini ada cerita bagus nih gitu kan. Aku tadi cast-nya bukan untuk si Guntur gitu, aku cast untuk yang lain tapi tidak diterima. Akhirnya pun peran Guntur itu sebenarnya bukan aku tadinya. Aku masuk setelah si aktor yang memerankan Guntur ini cabut dari produksi. Jadi aku cuma persiapan 2 hari aja. Ceritanya ini sangat orisinil. Yang kedua, kapan lagi sih kita nonton Acha Septriasa main di film thriller? Biasanya kan dia ada di genre drama. Yang ketiga, kebayang nggak kalau misalnya seorang perempuan, Ginanti Rona, sutradaranya, bisa memberikan point of view dia sebagai sutradara untuk film slasher thriller. Dan ensemble cast-nya sangat menarik, karena kita memberikan kita ruang untuk explore, tapi ternyata pada saat udah jadi secara visual terlihat sangat blend in satu sama lain. Karena saya ingin mengalami karakter di mana sakratul maut. Jangan lupa saksikan Midnight Show di bioskop kesayangan kamu. Saksikan apa tuh tadi? Midnight Show. Udah bisa ditonton ya. Halo Cinema Shores, welcome back to Cinema Lounge, bareng gue Erik sama. dan gue Andre ya. Kita emang lagi suasana dingin banget ya. Kita Jadi, tuh going to Paris ya. Alright. Kebetulan di New York kemarin gue habis balik dan itu lagi ada salju gitu. Oke. Kemarin gue perang salju. Makanya jadi gede kan sekarang? Oh jadi ini bengkak karena semua. karena telan Iya, salju. bagus kan? Bagus. Bagus. Oke. Seperti biasa selama setahun ke depan kita akan ngobrolin banyak-banyak film. Betul ya. Ada film ini ya. Main movie, Says movie, Kamusun movie. Terus juga ada Maksud movie gue Let's tuh. Update, ada kuis, pokoknya banyak banget lah. Betul Nanti sekali. kita ke film kita yang pertama pada Coba hari apa? ini. Judulnya. Daddy was a thief, bukan itu mah mainan. Father and Daughter. Daughter. Yes. Father and Daughter. Daughter, right? Daughter. Coba jelasin. Daughter. Ini gimana?
Father and Daughter. Udah, sepanjang 1 menit nih review kita. Gila cara ngomong. Jadi kisahnya ini tentang mungkin si Daughter ini dia tuh anak sebatang kara ya gitu. Iya, iya bener. Udah, daripada lu susah ngomong Daughter ya, mendingan gua... kara. Bukan, itu si Komo. Oke, jadi ini ada namanya Jack sama Katie. Jack itu adalah ayahnya, terus punya istri, dan punya anak namanya Katie. Nah, Katie ini memang anak tunggal. Bukan dan Katy Perry kan? Bukan. Baby you're fire. Jadi si Katie ini tuh dia kayak dia apa sih punya ayah itu Atit. Bukan. Ayahnya meninggal? Enggak, bukan. Jadi gini, dia ini kan suami istri nih. Istrinya meninggal dalam kecelakaan. Ayahnya Atit. Bukan, belum. Belum. Bukan. Terus abisnya meninggal, terus kayak Jack punya beban responsibility buat ngurusin anaknya. Dia sendiri sebagai single fighter. Iya. Single parent. Tapi single fighter juga bisa. Nah, terus abis itu dia sakit. Nah, sebelum gue lanjutin reviewnya lagi, kita lihat dulu trailer yang Sakit beneran nih malah. Normally I would never approach someone like you, but your father wrote my favorite book, Fathers and Daughters. My name's Cameron. I'm Katie. As in potato chip. Yes. What are you writing? I am writing a new book about you. I called it Potato Chip for as long as I can remember. Could it be about us instead? Can it be about us? Yeah. My daughter is a genius. I need a minute. Those seizures are the sign of something serious. You need treatment. I can't do that. I have a daughter to raise. And that's exactly why you need to. You're gonna go and stay with Aunt Elizabeth and Uncle William. Back as soon as you can. I love you, Katie. Please drive. You're sick, Jake. Daddy? You spent a year in the hospital. Your last book tanked. We live in the United States of money. I'm doing the best I can. We'd like to adopt Katie. Katie is my daughter. I don't love. You have loved. A long time ago, once. Am I gonna meet a prince one day? You will one day. Katie, stop. I don't know how to do this. Do what? Be the girlfriend. You know, not everyone that loves you is going to leave you. I'm really trying to understand you. You're the best thing that ever happened to me. It's the original. I want you to have it. Katie, who I love more than the last number. We'll be fine. Pinky swear? Ya udah sih, iya udah. Udah jangan terlalu masukin hati. Udah. Jangan pikirin lagi udah itu. Enggak ada hubungannya. Ini tuh filmnya beneran sedih, Le. Jadi ini adalah film perjuangan seorang ayah bagaimana untuk dapat mengembalikan anak ke dalam rangkulannya. Jadi memang dia tadi ada scene di mana dia tuh kayak awalnya pengennya dititipkan. Karena kan dia sakit tuh, Parkinson. Takutnya takut anaknya jadi nggak kepegang gitu, bisa keurus dan akhirnya setelah 25 tahun sesudahnya, Jack itu masih belum sembuh-sembuh juga, masih masih sakit-sakitan lah, dan dia tapi dia pengen balikin anaknya gitu loh. Iya, ngurusin pengen anaknya gitu loh. Diurusin anaknya kan selang 25 tahun tuh. Betul. Gitu. Nah, tapi coba gimana? Tapi ya dari yang tempat dia taruh anaknya itu nggak bolehin karena ibaratnya udah diadopsi gitu. Iya, ternyata selama 25 tahun itu ditanamkanlah jiwa-jiwa nasionalisme dan kepada anak itu, sedangkan anak ya. itu jadi seperti apa ya? Burung elang ya di lautan. Terasuk gitu dengan nasionalisme yang diberikan oleh gitu. Jadi dia kayak antara mau ikut bapaknya lagi atau enggak sama tantenya. Gitu. Nah, disutradarai oleh Gabriel Muccino dan produsernya ada siapa? Nah, lu mah Craig J. Flores. Dan penulisnya ada Brad Dash. Dan pemainnya ada Russell Crowe yang memerankan si ayahnya itu. Tadi. Terus ada Aaron Paul as Cameron dan juga Amanda Seyfried as Katie. Jadi yang anak gitu ya. Dan ini memang mengambil latar belakang tahun 1980. Nah, film ini juga menyajikan kayak ada horor juga di dramanya sebenarnya. Horor drama juga. Karena ada perjuangan padahal horor-horornya. Karena ada perjuangan anaknya dalam menghadapi kekuatan jahat. Yaitu dia pas di umur 30 tuh dia kayak ada kayak kerasukan gitu, dia bingung.
dia kayak keingetan masa lalu tragisnya pas bokap mamanya meninggal, terus bokapnya nggak lama juga langsung sakit begitu. Jadi, lu kurang pintar ya ini ya? Iya, gue kurang bisa baca mungkin sepertinya ya. Oh iya, oke. Jadi memang film ini mengandung unsur-unsur kimia. Unsur kimia NaCl Nggak, bukan, dan memang, juga ini ya O2 ya. The viewers need to understand more and more, right? Yeah. The depth of information. Iya, is, the right? depth of information. Oke, dan ini juga akhirnya si Amanda Seyfried. Akhirnya tahu. Nah, lu nggak usah nonton dong kalau gitu udah kasih tahu. Kacau lu. Bukan. Oh, bukan. Emosi ya saya. Akhirnya apa? Komedi ya. Dia Amanda Seyfried itu sama si Russell itu akhirnya mereka reunian setelah waktu itu pernah main film bareng. Terus akhirnya di film ini mereka kembali dipartnerkan kembali as partner di film ini, Father and Daughter. Oke. Dan karakter yang diperankan sama si Crown itu tuh sebenarnya agak ada sakit jiwanya sih. Jadi memang dia tuh dipaksa untuk bermain film yang seperti agak-agak gitu ya? Iya, agak-agak kayak tiba-tiba dia bisa sakit-sakit gitu lah. Jadi pokoknya itu dia film movie kita pada minggu ini yang berjudul Father and Daughter. Nggak pakai Y-nya nggak dibaca. Father and Daughter. Nggak dibaca gitu. Father and Daughter. Oke. Itu dia. Itu dia. Ya? Habis ini kita akan kembali dengan Suggest Movie kita. So jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Oke, balik lagi. Welcome back to Cinema Lounge, masih bareng Erik dan juga Andre ya di sini. Tadi kita sudah bahas film Father and Daughter. Oke, abis ini kita ada Suggest Movie-nya tuh apa tuh? Wah, ini juga nggak gila. Nggak kalah mikir. Ya, ini lebih mikir daripada tadi ya. Ini berkaitan tentang 4 orang pria dan ini kayak ada hubungan dengan perbankan. Jadi ibaratnya gitu. Jadi mungkin film ini cocok buat orang-orang akuntansi. Ya, akuntansi dan juga finansial dan juga bagian arkeologi ya tentunya. Cocok film ini. Ini berjudul The Big Short. Jadi pada tahun 2000-an ini terjadi sebuah krisis ekonomi global. Gitu ya? Invention terhadap perekonomian dunia. Tahun 2000 itu. Dan itu efeknya itu sampai mempengaruhi di tahun 2007. Jadi sebelum tahun 2000 itu kan ada tahun 98. Itulah terjadi di balik itu bulan Mei 98 tuh terjadilah Krismon. Nah, kalau kurang nyambung ke 2000 dan sampailah ke 2007. Nah, sebelum Krismon itu 4 tahun sebelumnya itu saya ada yang orang ganteng lahir 10 November 1994. Oh iya, benar banget. Jadi Krismon pada tahun 2000 itu nyambung sampai tahun 2007 dan akhirnya di itu tuh ngaruh dari tahun 2007 ke 2008 tuh pokoknya ekonomi kan masih acak adut tuh. Iya. Muncullah akhirnya 4 orang. Wah, ini yang main film pokoknya nanti lu nonton dulu sendiri ya. Keren ini lah. yang main film tuh keren banget dan film ini kata tuh masuk nominasi Oscar. Betul sekali. Yang akan diadakan pada Februari sebentar lagi. Tapi ini agak rumit sih ya. Cluenya adalah di mana cerita ini semuanya all about financial perbankan, pokoknya semua gitu bahasa perbankan juga. Bener banget, daripada penasaran kita lihat ini dia trailernya. Banks have conditioned us to trust them. What have we got from that? 25% interest rates on credit cards. They have screwed us on student loans that we can never get out from under. When the banks committed the greatest fraud in U.S. history. No one is paying attention. It's unbelievable. 4 outsiders risked it all to take them down. We're going to make the big banks hurt. How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal and I'll have my wife's brother arrested. Banks got greedy and we can profit off of their stupidity. Do you have any idea what you're up against? We have to act now. So Mike Barry, who doesn't wear shoes, knows more than the federal government. Dr. Mike Barry, yes he does. I worry about you. I'm fine. No, my cab. What do you mean? My cab, schmuck. I love you, honey. I'll talk to you later. There's some shady stuff going down. God, this is intimate. I feel like I'm financially inside of you or something. Okay. If we're right, people lose homes, people lose jobs. The banks have more incentives than greed. You're wrong. We can do everything straight and still go broke. We need to go all in.
The ratings agencies, the banks, the government, they're all asleep at the wheel. You think this is a game? This is a once-in-a-lifetime deal. I'm thinking. Sometimes there's nothing you can do. It's scary. The banks have fraud the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go. The Big Short. You target strippers with bad loans. And they're all cash rich. You're not going to be able to refinance. On all my loans, What do you mean all your loans? I have 5 houses and a condo. How much do you make a year? Rated R. Cantik tuh yang terakhir. Nah, lu mah ngeliatnya gitu doang. Ya, gue juga tahu kelihatannya. ceritanya. Jadi 4 cowok ini keren banget, ada Brad Pitt. Ada siapa Brad Pitt? Kedua. Christian Bale. Ketiga. Ryan Gosling. Keempat. Dan Steve Carell. Pasti Steve Carell ini sih. Biasa mainnya ala komedi-komedi ya. Komedi gitu mungkin dia berubah profesi menjadi serius. Jadi film ini berkisah tentang mereka berempat ini akhirnya jadi kan masih tahun 2000 sampai 2007 dan akhirnya 2008 tuh mereka tuh kayak nemuin apa ya? Mereka ide gitu lah. sebuah inovasi baru Inovasi baru, mereka berempat investasi tapi ujung-ujungnya tetap aja mereka berempat tuh kayak masuk ke bisnis gelap gitu loh. Ya sebenarnya ini investasi gelapnya mereka berempat terus kayak ada konflik dalamnya intrik-intrik lah ceritanya naik turun ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya mau ujian nasional ekonomi mungkin ya bisa nonton dulu film ini. Jadi ini film disutradarai oleh Adam McRae dan diproduksi oleh Brad Pitt. Nah di film ini Brad Pitt ini sendiri juga outlooknya agak beda ya, jadi udah memang berewokan. Film luar tuh gampang merubah outlook artis ya. gitu. Jadi Pakai Mac tampilannya. Firdaus kayaknya dia. Oh ya, Wak Doyok pintar sekali kameramennya dan juga penulis naskahnya ada McKay dan pemainnya kayak tadi dia Brad sebutin. Pitt, Ryan Gosling, Christian ada Bale, Ben Rickard dan juga Michael Bublé. Alright, ini film menurut gua agak katanya masih of the year gitu loh, yang harus tonton dalam tahun ini. Jadi The Big Short ini sih menurut gua kayak ya mikir-mikir juga harus sih. Bukan mikir-mikir, bahkan nih ada sebuah sebuah situs yang menyatakan kalau misalnya memang film ini dipenuhi oleh teori-teori dan ungkapan-ungkapan perekonomian. Bang-bang gitu banyak banget. Iya, Bang Asep tuh ya yang Bang Toyib. Betul. Nah, jadi nggak sedikit lagi. Jadi memang ini banyak banget istilah-istilah dan teori ekonomi yang buat sedikit agak membosankan, tapi ini katanya sih filmnya bagus banget karena ini yang kayak tadi bilang must watch movie of the year gitu. Jadi mungkin lo nonton film ini mungkin bisa kali gitu baca ya. Dulu baca kali dulu ya. buku-buku akuntansi supaya nanti pas mereka itu pada nyebut bahasa-bahasa ekonomi lu pada nggak jadi nggak malas iya, gitu. nggak garing gitu ya. Jadi misalkan kayak apa? Christmas Monitor. Oh iya gue tahu tuh di bioskop lah. Iya gitu. Wah gue tahu tuh Christmas Monitor adalah sebuah pergejolakan perekonomian yang disebabkan oleh kayak gitu loh. Nah, inflasi gue juga tahu tuh. Inflasi adalah sebuah pergejolakan perekonomian yang mengakibatkan mata uang negara itu turun. Bener gak sih, men? Ya udahlah bisa bener kan? ya. Nah, terus satu lagi sedikit nih. Jadi sebenarnya ini masalahnya sebenarnya simple. Masalah utamanya ya, major problemnya tuh sebenarnya simple, tapi kayak kompleks banget. Jadinya kompleks gitu. Belum tahu masalahnya apa? Di cerita jangan dong, kalau misalnya kita kasih tahu ntar kita spoiler. Nontonnya The Big Short. Jadi sepertinya episode hari ini kita harus pakai kacamata Iya, mungkin. kayak dari profesor. Abis ini kreatifnya ambilin kita buku ya, kita coba baca-baca. Kita coba baca-baca dulu. Buku dulu. Iya, Oke, itu dia tadi sesi movie kita yaitu The Big Short yang harus tonton banget katanya. Oke, langsung saja kita sebelum ke Coming Soon. Kita ada original soundtrack dulu ya dari Family of the Year by Hero. Oke, check this out. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down
Halo Cinema Shores, welcome back to Cinema Lounge. Kalau Bener, kayaknya hari itu harus pakai kacamata harus Iya, harus pakai kacamata, Kita harus salah bawa kostum. buku ya. Kita salah casual gini Kayaknya kayak gua kayak kira- rapper-rapper yo. Gue kira Watch kayak me film-film ini loh. whip, watch me nene, watch me whip itu salah ya. Kita kayak harus nerd gitu, kayak harus pakai kacamata. Jadi film coming soon kita pada hari ini adalah ini mirip-mirip In the Heart of the Sea. Kalau In the Heart of the Sea lawannya Paus ya. lawannya Paus. itu yang main film si Chris Hemsworth, right? Itu Tapi lawannya Paus kan? dia yang main film Thor. Iya, I know. Thor, right? Iya. Dan film ini, ya coming soon ini berjudul The Finest Hour. The Finest Hour. Nah, dan dia sama backgroundnya memang di laut juga. Tapi lawannya Dia lawannya ubur-ubur, SpongeBob. Gitu. Nggak. Dia ini kan Patrick kan? Iya, dia nggak lawan apa-apa melainkan dia melawan kejahatan ombak. Wah, gila. Gokil Bagus banget. Gokil nggak lo? Serius, bener. Dia menerjang ombak. Menerjang ombak. Badai samudra. Nggak tahu apa yang dituju, nggak tahu apa cita-cita dan keinginannya untuk menembus ombak Dia itu. sadar ombak ada gelombang gitu. Iya, itu. Memang cita-cita dia mungkin tinggi sekali. Dia kayak saudara cita-citata ya. Bener banget. Oke, kita Daripada lihat penasaran, trailernya yang satu ini. I want you to go up on deck and have a look. We got maybe 3 hours, and then we sink. Mayday! Do you copy? Pick yourself a crew. You assist that ship. It's your job to go out, right? Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in. We gotta launch some lifeboats. That boat is too small for these seas. You trying to kill us? Every fella here wants to live. The only way that happens is if we work together. I'm not giving up on him. The compass is gone! We lost the pumps. We all live, but we all die. Hold on! 36-500, this is Station Chatham. Do you hear me? ya dari sini, lu di depan sini gue peluk dari belakang. Oke, jadi The Finest Hour itu sebenarnya bukan kayak In the Heart of the Iya, Sea, sih lu. tapi backgroundnya tetap di laut. Tapi benar sih memang dia kayak melawan ombak yang ada jadi di laut tersebut. ada kisahnya apa sih kapal Titanic ya? Oh enggak, SS Middleton. Oh, Paddleton. Jadi kapal ini Kathy lagi Middleton mah siapa coba? Kayak lagi mengarungi samudra gitu ya, lah ya. lewati gunung, lewati lembah. Udah, oke. Nah, dia mau ke Boston. Boston tuh ada di mana coba? Boston. Ya di sana lah pokoknya. Kanada kalau Boston tuh. Jadi Kurang pintar tiba-tiba bukan. di Kanada Amerika. lagi. Ada di Amerika Boston itu. Jadi kapal itu Iya bener, kayak Kanada kan di Amerika juga. diterjang ombak dan tiba-tiba patah. Patah. Lu bayangin, Le, patah. Oke, terus? Patah, Le. Terus? Dan lu tau Patah. kan as soon as possible, kapal yang satu tuh tenggelam. Iya, Tapi sinking satu gitu. lagi tuh enggak. Jadi Pokoknya bagian yang kayak patah itu kayak ada bagian yang patah gitu, terus akhirnya sisa awak kapal beserta nakoda utamanya gitu kayaknya terselamatkan, tapi di satu bagian kapal yang belum tenggelam itu. Nah, bagaimana mereka survive dengan kapal yang rusak dan kapal yang sudah mungkin karam ya, udah mau karam gitu, dan ternyata dia berusaha untuk mengirim sinyal ke Mars. Dan akhirnya datanglah si Martian. Ya, selamat untuk kepada Matt Damon. Enggak. Dia mengirim sinyal dan akhirnya ada 4 orang. Orang tahu kalau mereka lagi mayday di laut sana, dan akhirnya dikirimkanlah
sebuah kapal yang ukurannya lebih kecil. Lebih kecil tapi kayak empat, ke perahu jadi, kayak iya, ya. 4 orang datang untuk Boat menyelamatkan kapal itu, tapi ya mau Ya gimana, udah. itu ombaknya gede Ombaknya banget gede. dan memang Mungkin ada hurricane mungkin ya kayaknya. Jadi bagaimana mereka ngelewatin ombak-ombak gitu, survive juga supaya bisa nyampe kapal yang isinya 30 kapal juga beserta head nakhoda. dan memang akhirnya mungkin harus Pomop dan Patrick yang menyelamatkan mereka karena mereka kan tidak bisa hidup di laut. Iya gitu. betul, dan mereka juga sering menangkap jellyfish ya. Mereka akan Jellyfish. tenang-tenang. Itu dia. Gitu. Coming soon movie kita yang berjudul The Vanessa Hour. Oke, dan film ini disutradarai oleh Craig Gillespie. Gillespie. Habis itu ada produsernya, ada Jim Whittaker, Dorothy Alfero, dan juga penulis naskahnya ada Scott Silver, ada Paul Thomasy, dan juga pemainnya ada Chris Pine. ada Casey Affleck, ada Ben Foster, ada Rachel Brosnahan, dan yang lainnya. Aduh, sulit ya. Terus bacanya. si Chris Pine itu kan istirahat tuh di Star Trek, terus akhirnya dia memutuskan untuk main The Vanessa Hour. Di Vanessa Hour lagi. Betul. Oke, ditungguin film ini kalau nggak minggu ini, minggu depan udah rilis. Dan ini juga sebenarnya based on true story ya. Jadi ini terjadi pada tahun 1952 sebelum Masehi, di kuartal kedua, minggu ketiga, hari ke-7 ya di hari tersebut. Gitu. Oke. Itu disuruh tuh. Itu dia coming soon movie kita yang The Vanessa Hour. Oke. Ditunggu aja ya buat Dan- kalian yang memang suka film kayak survival gitu ya. Tapi untuk minggu ini tiga-tiga film kita ini agak sedikit membutuhkan agak mikir kayaknya ya. Dia bagi lo semua yang suka mikir. Bagus sih film, recommended banget. Oke, langsung kita ke top 5 kita pada minggu ini. Yang urutan kelima ada siapa tuh? Apakah masih di puncak? Apakah 5-5 yang masih belum ada di Indonesia? Kita lihat aja. Dan wah, di peringkat kelima ada Daddy's Home. Masih memuncak, berada di peringkat 5 ya. Daddy's Home ini filmnya Mark Wahlberg. Ini lucu sih, gua belum nonton juga. Enggak, tapi lu gimana gitu bisa bilang lucu, tapi gue belum nonton juga. Enggak, dari trailernya dong coy. Jadi memang film ini berjuang bagaimana seorang Bagaimana bapak yang asli merebutkan melawan hati. Iya, bapak angkatnya mereka gitu loh. Jadi Enggak. bapak asli memperebutkan keluarga yang asli itu yang sudah mempunyai ayah angkat. tiri, betul sekali. Gitu. Dan di peringkat keempat ada 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi. Oh ini juga based on true events ya. Setahu gua aja ini based on true events. Jadi ada perang gitu, kayak ada konflik di Libya. Terus ada kayak presiden United. Duta besar United States. Dan tiba-tiba Kayak ibaratnya Iron Man datang kayak. Iya, beserta Avengers crew-nya masuk. Enggak, ngasal. Ini film belum rilis di Indonesia, Iya. tapi sudah masuk ke top 5, makanya tunggu aja supaya Gitu kalau di ya. Indonesia. Oke, dan yang peringkat ketiga ada Ride Along 2. Nah, jadi ini tentang detektifan. Tapi sepintas ya, kayak cutscene-nya ini kayak ini Fast and Furious tuh gak sih lu? Lihat gak? Sepintas. This is Brazil, man. This is Brazil. This is Brazil. Gitu. Dan jadi ini lucu juga ada, ini komedi lah pokoknya, dan ini juga belum rilis di Indonesia. Betul sekali itu kan. Ngapain coba? Itu dia film di urutan ketiga ada Ride Along 2. Next urutan Dan kedua. belum ya. Di peringkat kedua ada The Revenant. Ini yang juga belum tayang di Indonesia, tapi si siapa tuh namanya? Leonardo DiCaprio Sudah membawa pulang itu ya, Golden Globe Awards dari film ini. Dan The Revenant ini ya itu ya, jadi ada dua penampakan gitu, jadi pas dia sebelum dan sesudahnya gitu, jadi dia ada ganti perawakan lah. Terus bagaimana dia balas dendam, ini tuh tentang pembalasan dendam, betul. Kenapa sih episode ini tuh mikir banget? Iya. Gue pusing deh. Mikirnya kayak kita harus ganti kostum deh. Habis ini gue minta nasi uduk dong. Nggak ada hubungannya coy. Pusing. Oke. Dan di peringkat pertama ada Star Wars The Force Awakens. Masih aja ini udah ganti matiin. Tapi ini nggak bosan-bosan sih ya, karena kayak waiting for so long and paid off gitu bagi yang penyuka Star Wars dari 1983. Bayangin 1983 film terakhirnya. Sampai lebih dari 20 tahun ya nunggunya. Dan akhirnya keluarlah film ini pada tahun 2015. Nah, ceritanya masih sama, belum ganti karena minggu kemarin juga masih sama. Iya, ya udah deh. Bagaimana sama. membagikan dua pedang dan juga peta lah ya.
Gitu Kayaknya dia. boleh minta bantuan Dora deh, boleh sama itu Jadi SpongeBob dipuncaki juga ya. oleh Star Wars. Itu Betul dia top 5 sekali. kita tadi. Habis Oke. itu kita mau bagi-bagi tiket nonton gratis, men. Dan juga kita akan kasih informasi kalian bagi yang kurang update nih di Movie News Update. Apakah Movie News Update kita pada minggu ini juga akan berpikir. Kalau akan berpikir kita ganti baju sekolah dasar dan juga SMA dulu. Oke, daripada penasaran tunggu nanti di Cinema Lounge di segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Cinema Cinema Lounge. Yes, Cinema Shores, welcome back to... Duh, gue mau pipis lagi. Mau pipis. Cinema Lounge. Masih bareng Erik sama Andre juga di sini. Jadi kita akan mau ngasih tahu movie news update buat kalian semua. Kita akan berpikir dulu ya apa kita bocorin dikit. Ini mungkin buat pecinta Transformers ini akhirnya terjawab. Sequel yang kelima tuh lagi akan dibuat oleh Michael Bay. Tapi menurut kalian harus nggak sih dilanjutin sequel Transformers? Coba ya, yang... kalian boleh ikut polling kita dalam Twitter dan hashtag harus lanjutkah Transformers. Iya, hashtag harus lanjutkah Transformers. Betul sekali, langsung mention ke @cinemasbtv ya. Dan juga mention ke @windows.tv. Karena menurut gue yang keempat kemarin tuh bener-bener kayak ya terlalu memaksakan ya. Ya udahlah nggak usah lanjutan lagi. Soalnya kayak ceritanya udah terlalu aneh, udah terlalu beda banget sama udah ngulang merah. lagi, terus makin aneh lagi. Adalah naga, bukan naga sih. Jadi Transformers tuh ada yang bagiannya kayak T-Rex gitu-gitu, tapi apa sih namanya? Kan ada Decepticons, ada Autobots, sama ada nama sebutannya mereka. Nah itu tuh kayak kita coba cari menurut gua dulu aneh aja sih. Menurut gua tuh agak memaksakan ya. Freak, agak maksain. Dan juga ada Conjuring 2 nih. Oh iya bener banget nih, bagi buat lo yang Conjuring 2 katanya trailernya udah muncul, lo nontonnya katanya ngeri banget lah. Oke, kita lihat dulu semuanya ada di Movie News Update. Look, it's not normal steel. I don't think it's a truck at all. I think we just found a transformer. Setelah mengarahkan 4 film Transformers, Michael Bay masih belum pensiun dari franchise tersebut. Bay baru saja memberi konfirmasi bahwa ia bakal menggarap film Transformers 5. Mengutip Rolling Stone, saudara 13 Hours The Secret Soldier of Benghazi memberikan sedikit bocoran soal film Transformers kelima itu. Bay pun memutuskan bahwa Transformers 5 akan menjadi proyek film terakhirnya dari franchise laris penduang ratusan juta dolar Amerika tersebut. Mark Wahlberg yang juga membintangi Transformers X of Extinction pada tahun 2014 bakal dihadirkan kembali dalam film kelimanya nanti. Begitu pula dengan Steven Spielberg yang juga akan sekali lagi duduk sebagai produser eksekutif. Pihak Paramount belum mengumumkan lebih lanjut, tetapi diperkirakan pada tahun 2017 mendatang film ini akan rilis. Who are you? Setelah membeli Lucasfilm pada tahun 2012, Walt Disney akan memaksimalkan asetnya tersebut dengan mengembangkan franchise film Star Wars. Selain akan melanjutkan sequelnya hingga beberapa tahun ke depan, Disney juga memulai mengembangkan spin-off Star Wars, salah satunya adalah spin-off dari cerita Han Solo. Untuk spin-off ini mengutip The Hollywood Reporter, Disney melakukan proses casting paling luas yang pernah dilakukan dalam sejarah perfilman. Ada lebih dari 2.500 aktor muda dipanggil untuk casting, atau sekedarnya mengirimkan rekaman akting mereka kepada Jane McCarthy, casting director untuk prime film spin-off ini. Beberapa nama aktor muda tenar juga digambarkan telah mengikuti casting ini. Mereka antara lain Dave Franco, Aaron Taylor Johnson, dan Miles Teller. Selain nama-nama besar, ada pula nama aktor yang relatif baru di industri film, seperti Nick Robinson, Leo Howard, dan Tony Oller. Proses casting ini juga tak hanya mencari aktor kelahiran Amerika saja. Aktor-aktor muda dari luar Amerika seperti Tom Felton, Joshua Sayce, Lando Liborion, dan lain-lain juga dipanggil untuk mengikuti casting. Tim Jane McCarthy mengungkapkan bahwa mereka mencari seorang yang terlihat seperti Harrison Ford muda. Ford sendiri memerankan Han Solo pertama kali saat berusia 35 tahun. Oleh karena itu, aktor yang berusia 20 tahun akan memiliki kesempatan yang lebih besar. Harrison Ford memerankan tokoh Han Solo dalam film trilogi awal Star Wars pada Desember lalu, di usianya yang sudah memasuki tahun ke-73. Proyek film spin-off Han Solo ini belum mempunyai judul resmi. Jadwal syutingnya baru akan dimulai pada tahun 2017 mendatang, dan filmnya dijadwalkan rilis pada tahun 2018 mendatang. Do you know when the voice is gonna speak? Sometimes.
Setelah mulai syuting akhir tahun lalu, The Conjuring 2 The Alter Poltergeist dengan disutradarai oleh James Wan, film The Conjuring 2 akan mengangkat kisah nyata pasangan suami istri paranormal, Ed dan Lauren Warren, dalam usaha melawan kekuatan setan. The Enfield Poltergeist sendiri merupakan fenomena yang nyata terjadi di sebuah rumah di Brimsford, Inggris pada tahun 1977 hingga 1979. Kejadian ini melibatkan dua perempuan berusia 11 tahun dan 13 tahun. Banyak kontroversi mengenai apa yang terjadi kepada mereka berdua. Tapi Ed Warren yang sempat terlibat dalam kejadian tersebut mengungkapkan bahwa mereka dikuasai oleh kekuatan setan. Dalam cuplikan ini menampilkan usaha Lauren yang melakukan investigasi kepada anak perempuan mengenai suara-suara aneh yang hanya bisa didengar olehnya. Dalam penyelidikannya, Ed dan Lauren Warren menemukan banyak hal janggal, seperti benda-benda di kamar yang bergerak dengan sendirinya, serta ratusan jam rekaman suara yang berisi suara-suara aneh. The Conjuring 2 sendiri kembali dibintangi oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai pasangan Ed dan Lauren Warren. Film ini dijadwalkan rilis pada 10 Juni 2016 mendatang. Apaan sih? Kaget banget. Conjuring 2, men. Conjuring 2 ya. Tapi katanya lebih menegangkan dan lebih seru dibandingkan Conjuring pertama, kita lihat aja. Bener banget. Jadi yang pertama tadi, ya menurut gua Transformers kelima semoga lebih baik lah ya. Menemukan jalannya kembali. Yang terbaik ya. Yang terbaik. Dipertemukan dengan jadi ayah dan tetap ibunya. ini buat kalian yang nonton Cinema Lounge, mungkin kalian bisa ikutan polling Twitter kita di hashtag harus gak sih ada Transformer 5? Panjang kepanjangan. Hashtag harus gak sih ada Transformer 5 kepanjangan. Haruskah Transformers dilanjutkan? Untuk kelanjutan nusa dan bangsa. Haruskah Transformers dilanjutkan? Oke, gitu aja. Dan juga ada ini si Disney. Lu. Oh iya, ini Star Wars belum apa-apa tapi udah mau buat lagi. Dia masih ada di peringkat 1, baunya aja tuh masih bau-bau peta. Jadi dia akan melanjutkan kisah Star Wars dengan membuat spin-off. Iya, si Star Wars ya. Star Wars, ada juga yang terakhir ada. Ya itu udah, gue kan Conjuring tadi. Oh, Conjuring tadi ya. Iya, betul sekali. Dan Masih yang satu lagi. Tapi gue tuh agak lupa sih. Lu inget gak sih kayak jalan ceritanya Annabelle sama Conjuring, lu inget gak? Kayak itu tuh mirip-mirip gitu loh. Enggak ding, beda. Iya beda. Conjuring tuh yang baru pindah rumah dan ternyata Iya, yang jadi ada ibunya bunuh diri. Yang ada scene ibunya bunuh diri di pohon kan? Iya kan? Iya betul. Gitu kan? Oh iya, sama ada. Oh iya, yang kedua itu nanti ada cewek yang bisa ngeliat masa depan kayak future gitu. Kayak punya sixth sense gitu. Bener-bener. Terus yang Conjuring pertama itu yang ini kan yang ada apa sih yang dia lagi jemur-jemuran gitu terus terbang swing, gitu ada yang nemplok gitu. Bukan, itu mah film di Indonesia Indah TV. Ya, oke. Kita udah tadi di main movie kita ada ini ya, ada Father and Daughter, terus di suggest kita ada The Big Short. Dan juga di coming soon movie kita ada The Final Hour. Dan juga tadi kita udah kasih movie news update, dan juga sekarang kita mau ada Kuis, jadi bagilah semua yang tadi top 5 box office movies kita masih dipuncai oleh Star Wars The Force Awakens. Jadi nanti yang menang langsung di-mention sama Mimi Gantengnya Cinemas BTV, nanti dapat tiket nonton gratis pastinya. Betul. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Siapa nama pemeran dari film The Finest Hours? Apakah A? Chris Pine. Apakah B? Chris Pine. Apakah C? Chris John. Ataukah D? Chris Santenum. Oke, kirim jawaban dengan format nama, spasi jawaban, kirim ke 012954282220, atau kalian bisa mention ke Twitter Cinemas BTV. Oke. Pilihan D nggak ada ya? Krisis moneter ya, bisa jadi. Oke, kita coba ulang sekali lagi ya. Oke, siapa nama pemeran utama dari film The Finest Hours? Apakah A? Chris Pine. Apakah B? Chris Pine. Apakah C? Chris John. Apakah D? Chris Peace? Apakah E? Krisis moneter? Ataukah F? D Chris itu? Chris Empu Ginting. Chris Empu Ginting. Iya betul. Roro sekali. Jonggrang. Oke, kan bisa. Gua tusuk loh pakai Chris nih yang buat nih. SMS jangan juga mention ke @Twitter @CinemaBTV. Gitu. Nanti yang menang langsung di-mention sama, pokoknya di-mention langsung lah, standby langsung jawab yang benar jawabannya A, kasih tahu aja jawabannya langsung A.
langsung kirim ke Twitter atau SMS, nanti menangnya langsung di-mention sama Simalan SBTV. Betul sekali. Kita juga mau mengucapkan terima kasih dulu buat Jive Entertainment, buat Blitz Mega Jive, CGV Blitz. Yes, betul sekali. Dan juga YouTube dan juga untuk semua viewers yang udah nonton kita dari awal sampai Dan akhir. itu buat semua kru yang bertugas. Thank Mohon you so maaf ya kalau much. misalnya review kita agak henghong dan nggak jelas gitu. Capek pusing review lagi. Capek. Soalnya hari ini tuh film kita memang agak mikir semua. Man. Dari film keluarga, dari film krisis moneter dan berbasiskan Dan keuangan film lo terjebak di laut. Terjebak bagaimana solve and survive in the heart of the sea. Iya, udah bisa jadi. Bener banget. Pokoknya mikir semua deh hari ini. Harusnya kita pakai kostum tadinya. Iya. Pokoknya tetap nonton Cinemalons di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa juga nonton bagi lo semua yang kayak, aduh gue lupa nonton nih yang kemarin. Lo bisa langsung aja lihat di YouTube di channel Binus TV. Gitu. Langsung buka nanti Cinemalons BTV, langsung ada semua setiap episode, langsung nonton di situ ya. Betul sekali. Akhir kata gue Erik pamit. Gue juga Andre pamit undur diri. Tapi sebelum kita pamit undur diri, kita ada original soundtrack ya. Original soundtrack yang pasti Anda tunggu-tunggu semua. Oke. Dari Pepper Towns, oke? Bye-bye. Check this out. Sleep now, the sun is out. Sleep now, the sun is out. I'll meet you in the evening. Meet you in the evening. We'll do it all again. Sleep now, don't mind the birds. Sleep now, don't mind the birds. I'll meet you when it's dark out. Meet you when it's dark out. We'll do it all again. And it's not so bad. It's alright. It's not so bad. Look outside. Look outside. Look outside. Wake up, it's time to laugh. Wake up, it's time to laugh. Everyone is winding down. We're just getting started. We're just getting started. Wake up, I got your back. Wake up, I got your back. I can hold you up when you're feeling down, and you can do the same. And it's not so bad. It's alright. It's not so bad. Look outside. Look outside. Look outside. Look outside.